Saudara, terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua menuai polemik. Pemerintah mengklaim bahwa aturan ini justru untuk memberikan jaminan hari tua pada buruh. Sementara buruh sendiri menganggap kebijakan ini sangat merugikan dan berdampak pada nasib buruh terutama di tengah pandemi. Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir secara daring, Saudara. Di antaranya ada Koordinator Advokasi BPJS Watch, ada Timbul Siregar, anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partoanan Daulay, dan juga nanti akan bergabung bersama kami adalah Presiden dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Pagi hari ini saya sapa dua narsum saya dulu, ada Pak Timbul dan Pak Saleh. Apa kabar? Sehat Pagi, selalu? Mbak. Baik, Sehat. alhamdulillah. Syukurlah selalu sehat. Saya tahu Pak Timbul sudah mengeluarkan statement sebenarnya terkait dengan aturan baru ini dan Anda menyatakan sepakat. Apa yang membuat Anda merasa bahwa ini adalah kebijakan yang tepat yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja? Ya, jadi kalau saya memandang mengkaji ini, kami BPJS Watch itu dari sisi yuridis pertama, bahwa memang selama ini ketentuan yang lama ini tidak sesuai. Arsitektur penggagas Undang-Undang Jaminan Sosial SJSN itu melihat ke depan bahwa aging population kita ke depan itu nanti jangan sampai masyarakat kita yang pensiun itu mengalami kemiskinan. Makanya harus disupport paling tidak oleh dua program, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan hari tua sifatnya iuran pasti. Ketika nanti selesai bekerja 56 dikasih lamsam berdasarkan iuran pokoknya dengan pengembangannya. Nah, yang kedua, jaminan pensiun yang bersifat manfaat pasti seperti pegawai negeri tiap bulan dapat setelah 15 tahun mengiur. Yang satu untuk dipakai untuk modal usaha kalau masih mau bekerja. Yang kedua, jaminan pensiun bersifat untuk membantu kehidupan sehari-hari, ya istilahnya supaya dapur ngebul. Dua hal yang memang saling melengkapi. Nah, ini yang ketika 1 Juli 2015 berlakunya jaminan sosial itu dengan struktur Undang-Undang 40 kita gagal untuk melakukan sosialisasi karena dia waktu itu Undang-Undang PP 46-nya itu mendadak dan akhirnya banyak penolakan dari buruh, lahirlah PP 60 2015 junto Permenaker 19 yang akhirnya itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 35 dan pasal 37 Undang-Undang SJSN yang mengatakan dengan sangat jelas JHT, dana JHT bisa dicairkan pada 3 kondisi. 1, meninggal dunia, cacat total, dan pensiun. Tidak dibuka ruang untuk PHK. Nah, sekarang ini dikembalikan kepada semangat pasal 35 dan 37. Apakah harus 56? Tidak juga. Di pasal 37-nya disebut bahwa memang ketika nanti minimal kepesertaan 10 tahun bisa diambil 10% untuk keperluan atau 30% untuk perumahan. Dan ini praktek yang biasa juga dilakukan kepada pekerja-pekerja di Singapura, Malaysia, dan sehingga ketika memasuki masa pensiun, para pekerja kita memiliki saving, tabungan. Nah, kemudian juga waktu ini kan digagas 2018, revisi Permenaker 19, tapi waktu itu belum bisa dieksekusi karena belum ada bantalan pengganti daripada JHT ini. Nah, sekarang muncul jaminan kehilangan pekerjaan, produk Undang-Undang Cipta Kerja yang dimulai mengiur sejak Februari 2021, sekarang Februari 2022 setelah 12 bulan mengiur, ketika ada PHK sekarang boleh mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan yang ada 3 manfaat. 1, bantuan uang tunai 45% kali 3 bulan ketika dia memang belum bekerja, atau kalau memang masih belum bisa bekerja juga 25% kali upah maksimal 5 juta. Nah, ini yang bisa menjadikan bantalan pengganti sehingga jaminan hari tua dikembalikan kepada filosofinya bahwa memang itu untuk membantu pekerja pasca tidak bekerja. Tadi jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Nah, ini yang kembali persoalannya bahwa kurang disosialisasikan baik JKP, kehilangan pekerjaan maupun jaminan hari tua ini Permenaker 2 sehingga banyak penolakan. Itu hal biasa. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ketidakpahaman publik akan aturan ini yang menyebabkan ada miskomunikasi begitu, Pak? Ya, jadi sebenarnya kan
kembali kepada yuridisnya, filosofisnya, dan sosiologisnya. Jadi ketentuan-ketentuan ini harus dikaitkan, jangan sampai Permenaker melanggar undang-undang, kan nggak boleh. Nah, ini yang kembali kita juga secara filosofis, kita harus pastikan masyarakat yang pensiun nantinya 56 tahun paling tidak, dia mempunyai tabungan. Jangan sampai jatuh kepada kemiskinan seperti itu. Tentu kita nanti akan kita tanyakan juga ya kepada KSPI apa sebenarnya poin-poin yang memberatkan bagi buruh terkait dengan hal ini. Tapi yang banyak muncul kemudian adalah soal ketika ini hanya bisa selama ini ada ruang ketika aturan yang lama diberlakukan, itu ada ruang di mana ketika kehilangan pekerjaan misalnya mereka bisa mengambil uang JHT ini untuk memulai usaha. Nah, ini dianggap adalah ruang meringankan bagi para pekerja. Kalau Anda melihat bagaimana? Ya, kalau kita lihat data dari Kementerian Tenaga itu kan rata-rata pencairan JHT itu sekitar 3 juta. Jadi ada yang baru kerja 5 bulan, 6 bulan, PHK ambil, paling diambil 500.000. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan jaminan kehilangan pekerjaan ya yang maksimal 5 juta kali 45%, itu jauh lebih baik JKP ini. Sehingga kalau dibilang nanti untuk usaha, untuk modal dan sebagainya, ya sebenarnya sih sah-sah aja memang menggunakan yang JKP itu, ya kan? Yang kedua, memang tentunya kita harus dorong juga program-program pemerintah lainnya seperti KUR, kemudian fasilitas-fasilitas, itu harus juga didekatkan dengan pekerja. Jadi momentum ini menurut saya harus juga bisa didorong bagaimana pemerintah bisa memberikan bantuan kepada pekerja-pekerja yang mengalami PHK untuk mendapatkan modal ya, sehingga mereka punya tabungan, punya usaha, dan kemudian mereka bisa sejahtera seperti itu. Maksudnya momentum yang sangat baik untuk bisa mendorong bantuan-bantuan itu bisa terintegrasi dengan pekerja. Jangan juga dikeluarkan dikecualikan, ini yang menjadi persoalan. Kalau memang pekerja mau berwira swasta. Nah, ini juga kan yang bisa kita dorong ke arah situ. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan pun itu kan sudah menjadi hak. Sudah cukup menurut Anda? Baik. Saya ingin ke Pak Saleh dulu dari Komisi 9 DPR. Bagaimana Pak Saleh kalau dari DPR melihat, dari Komisi 9 ini melihat aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja? Ya, terima kasih. Sebetulnya saya mau banyak ini menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan tanggapan juga terhadap apa yang saya sampaikan Pak Timbul. Tapi mungkin saya coba rangkai dulu. Pertama, saya tidak mau juga mensimplifikasi bahwa ini orang belum paham gitu loh, bahwa JHT bedanya yang JKP begitu. Saya kira tidak begitu juga. Karena apa? Karena yang melakukan protes ini orang-orang pintar Pak Timbul. Jadi misalnya kayak Pak Said, masa dia nggak ngerti? Ya nggak, Ibu Mira, masa dia nggak ngerti ini gitu loh. Dan mungkin sampai ke grassroots enggak. Tapi pada tataran elit ini sebetulnya paham. Masa anggota DPR misalnya juga nggak paham, kami kan juga paham, karena kami juga ikut mengawasi semua apa yang sedang terjadi ini gitu loh. Jadi karena itu bukan karena hanya sosialisasi sebetulnya. Sosialisasi itu penting, ya tetapi bukan karena itu. Ada beberapa faktor mungkin. Yang pertama ya, kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, itu kan para pekerja ini dianggap selalu ditinggalkan. Misalnya ketika pembahasan Undang-Undang Ciptaker, mereka kan demo besar-besaran, mereka menolak adanya pembahasan terkait dengan Undang-Undang Ciptaker yang menurut mereka banyak merugikan para pekerja gitu. Tapi tetap aja jalan kan. Untungnya sekarang lagi di stop sedikit nih soal Undang-Undang Ciptaker itu karena dianggap inkonstitusional bersyarat kan begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru-baru ini juga ada masalah soal upah minimum yang juga menjadi problem juga di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir ini tiba-tiba muncul lagi nih, ya dilarang mengambil JHT gitu loh. Nah itu kan jadi problem sebetulnya ini. Jadi rasa-rasanya ini pekerja selalu dirugikan. Itu sebetulnya yang menurut saya satu hal yang dianggap tidak adil. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Pak Timbul mengatakan bahwa Permenaker nomor 19 yang disebutkan tadi itu melanggar undang-undang, sebetulnya berarti kan selama ini pemerintah melanggar undang-undang. Ya enggak? Kenapa kita tidak ributkan itu? Enggak boleh loh di Indonesia ini ada yang melanggar undang-undang. Tapi selama ini kita biarkan saja begitu. Kenapa? Nah sekarang kita mau perbaiki. Nah berarti kalau sekarang misalnya ada yang melanggar terus mau diperbaiki seperti apa?
Bukankah misalnya kalau mengambil JHT, Oh ya baik. ya Berarti kapan nanti saja, misalnya ya boleh mengambil JHT kapan saja, itu kan juga tidak melanggar sebetulnya. Melanggar apa? Kalau logika yang dibangun oleh para pekerja kita itu kan uang mereka gitu. Kemudian yang ketiga Pak, itu JKP itu memang itu rujukannya adalah Undang-Undang Ciptaker, ya toh. Sementara Undang-Undang Ciptaker ini sampai sekarang kan masih inkonstitusional bersara. Nah sekarang kemudian ada Permenaker, turunan daripada apa itu tadi Undang-Undang Ciptaker itu, ya nggak? Kan dasar hukumnya atau apa payung hukum besarnya kan Undang-Undang Ciptaker. Permenaker sekarang. Nah pertanyaannya apakah nanti tafsirnya sudah boleh menerapkan apa yang disebut dengan Permenaker ini dengan rujukan pada undang-undang yang dianggap inkonstitusional bersara itu? Bukankah salah satu dari diktum putusan dari Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh mengeluarkan aturan strategis ya yang berkenaan dengan ini gitu loh. Ini kan dikasih waktu ruang itu 2 tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki undang-undang itu. Nah, saya setuju Pak Timbul bahwa JKP itu penting ya. Sekali lagi JKP itu penting karena apa? Ya. Jaminan kehilangan pekerjaan itu saya kira juga bisa menutupi katakanlah kekurangan yang dihadapi oleh para pekerja kita ketika mereka di PHK. Tetapi sekarang ini JKP ini apakah misalnya tidak bisa ditambahkan dengan JHT? Misalnya ada orang yang JKP-nya diambil, kemudian masih kurang modalnya ditambah lagi JHT misalnya pada saat yang sama, misalnya seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya yang saya mau tanya lagi, JHT itu katanya nanti supaya jangan miskin setelah 56 tahun. Ada jaminan nggak sih sampai 56 tahun ini nanti misalnya orang-orang yang nggak miskin gitu? Iya. Lalu Baik. bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang ada di JHT selama katakanlah beberapa puluh tahun setelah dia berhenti? Ada orang kerja Pak dari umur 25 tahun. Tahu-tahu dia diberhentikan pada usia 45 tahun. Lalu berapa puluh tahun lagi dia akan nunggu untuk mencairkan uangnya itu? Nah ada jaminan nggak bahwa uangnya itu misalnya nanti bisa membuat dia bahagia, sejahtera, kaya dan seterusnya? Kan nggak ada juga. Sementara ada peluang, ada masa dia di PHK, ada peluang dia membuka usaha baru, ya kan? Tapi kurang duit. JKP yang dia terima kurang. Tapi kalau ditambah dengan JHT mungkin bisa bikin usaha baru begitu. Nah ini kan dilarang, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau saya simpulkan DPR masih belum sepakat dengan keputusan ini, Pak Saleh. Saya sebetulnya begini, saya tetap meminta bagaimana ini dibuka ruang diskusi yang luas dengan para pekerja, karena pekerjanya nggak boleh ditinggalkan juga. Supaya apa? Supaya nanti putusan yang dibuat oleh pemerintah itu tetap sama-sama ya tentu diarahkan bagi kesejahteraan pekerja. Jangan ada keputusan sepihak ya, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak begitu ya Pak Saleh ya. Ya, sampai tadi malam itu yang menandatangani petisi menolak ini kan baru lebih dari 150.000 orang loh. Betul. Jadi saya kira itu jumlah yang cukup dahsyat dan banyak gitu. Kita pagi hari ini sudah terhubung juga dengan Presiden KSPI. Jadi ada Pak Said Iqbal, ini sudah bergabung bersama kita. Pak Said Iqbal, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, kita sebenarnya sudah tadi ada perbincangan sudah mulai jalan ya Pak Said ya terkait dengan hal ini. Tapi tentu kita ingin dengar dari teman-teman buruh, apa yang membuat teman-teman buruh merasa bahwa keputusan Menteri Tenaga Kerja ini dari Kemenaker ini kemudian tidak tepat atau memberatkan para buruh, Pak Said? Yang pertama tentu ini teman-teman serikat buruh nggak pernah dilibatkan. Ukurannya jangan mengkotak-kotakan buruh ya. Ukurannya adalah di tripartit nasional dan tripartit daerah. Nggak ada keterlibatan pembahasan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Yang kedua, keberatannya sederhana. Waktu zaman Pak Hanif Dakhiri ini sama. Pak Hanif mengeluarkan Permenaker bahwa JHT bisa dicairkan 10 tahun masa kepesertaan. Terjadilah gelombang penolakan karena waktu itu situasinya sama. Krisis ekonomi, memang tidak minus pertumbuhan ekonomi, bahkan masih ada pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun kecil. PHK di mana-mana. Bapak Presiden Jokowi kemudian menginstruksikan pada Pak Hanif, bikin Permenaker, pokoknya kalau orang di PHK, paling lama 1 bulan, JHT bisa dicairkan. Karena itu tabungan sosial, bukan pensiun, beda dengan pensiun. Kalau jaminan pensiun, dia harus menghitung kecukupan dana secara aktuaris.
memasuki usia pensiun. Ada hitungannya. Kalau JHT ini tabungan sosial. Di seluruh dunia sebagai ILO governing body berkantor di Geneva, ini biasa namanya buffer. Ketika ada sesuatu namanya aja security. Social security. Karena dia jaminan sosial atau keamanan sosial. Ketika terjadi shock ekonomi, apakah itu krisis, wabah penyakit, pandemi COVID seperti sekarang ini, boleh sepanjang tidak mengganggu sustainabilitas daripada anggaran. Itu lazim di Yunani, di Jerman, di Turki, bahkan di Jepang, itu lazim. Makanya ketika Pak Presiden Jokowi memerintahkan Pak Hanif jalan. JHT itu sifatnya tabungan. Dia nggak butuh kecukupan dana. Misal tabungan saya 1.000, hasil investasinya 10%, ya 1.100 saya terima. Beda dengan jaminan pensiun, nggak bisa. Jadi boleh itu dilakukan. Nah sekarang siapa yang bayar? Kalau mau pakai JKP, pertanyaan sederhana, uangnya mana? Cukup nggak? JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, itu diambil dari dana iuran JKK, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Sekarang pertanyaan saya, mana uangnya? Cukup nggak untuk membayar, kalau emang JHT itu tidak boleh diambil, untuk membayar kecukupan dana bagi seluruh yang ter-PHK? Misalnya, JKK diambillah Rp100, JKM diambil Rp100, terkumpul JKP Rp200. Terus yang di PHK 1.000 orang, butuh Rp1.000, Rp800 dari mana? Nggak ada dari APBN, dalam undang-undangnya nggak boleh, nggak ada. Itulah yang nggak boleh, subsidi silang antar program di dalam undang-undang BPJS, pidana 8 tahun. Kami akan pidanakan direksi BPJS Ketenagakerjaan kalau dia menggunakan uang JKP dengan subsidi silang dari JKK dan JKM. Yang berikutnya harus dipahami, karena ini sudah pernah dilakukan di zaman Pak Hanif, kenapa sekarang tidak bisa? Kalau dibilang ada undang-undangnya, lo zaman Pak Hanif undang-undangnya sama, undang-undang SJSN, undang-undang BPJS. Nah, terus kalau dibilang juga yang kedua, dibilang nggak bisa, kenapa direksi boleh, direksi BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek boleh memberikan 30% untuk dana pinjaman rumah, perbaikan rumah, dipidana dong berarti direksi. Undang-undangnya sama. Sekarang sebenarnya sudah berjalan, cuma direksi dalam bentuk SK direksi 30%. Nah sekarang ekonomi masih belum begitu baik. Kalau ekonomi tumbuh, itu kan belum manufaktur, masih pertambangan, kebun sawit, belum manufaktur, belum bangkit. Oleh karena itu, JHT adalah buffer terhadap buruh yang ter-PHK agar dia bisa bertahan hidup. Jangan terlalu disusahin buruh lah, ganti menteri aja. Jadi kalau sudah seperti ini ada ketidaksepakatan, apakah itu artinya teman-teman buruh dari KSPI utamanya akan menggugat Permenaker ini atau bagaimana, dan mungkinkah kemudian ini bisa nanti direvisi? Nanti kita akan bahas ya, usai jeda Bapak-Bapak. Tetaplah di Sapa